Pandemic Bond, negara ngebond untuk selamatkan siapa? Pada 31 Maret lalu, Jokowi menandatangani penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi. Menurut Perpu ini, anggota KSSK, yakni Komite Stabilitas Sistem Keuangan, tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas Perpu. Disebutkan pula kewenangan Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara atau SUN dan surat berharga syariah negara atau SBSN berjangka panjang di pasar perdana. Berdasarkan Perpu, akhirnya surat utang pertama dirilis pada Selasa 7 April kemarin. Nilai obligasi yang diterbitkan 69,4 triliun. Nilai surat utang global berdenominasi dolar AS tersebut merupakan yang terbesar, bahkan dengan tenor terlama sepanjang sejarah Indonesia. Melalui Perpu ini, pemerintah pun melakukan perubahan APBN 2020. Perkiraan pendapatan negara menjadi 1.760,8 triliun. Nilainya turun 472,3 triliun dari sebelumnya 2.540 triliun. Sedangkan anggaran belanja negara meningkat 73 triliun rupiah menjadi 2.233,19 triliun. Alhasil, defisit anggaran membengkak menjadi 852,93 triliun rupiah atau 5,07% dari PDB yang sebelumnya hanya 1,76% dari PDB. Masalahnya, bagaimana cara menutup defisit 5,07% tersebut? Apalagi kalau bukan dengan utang. Pembiayaan utang pun yang semula hanya 351,85 triliun rupiah menjadi tembus 1.006,4 triliun rupiah, menjadikan pembiayaan utang di APBN naik 3 kali lipat terbesar sepanjang sejarah. Lalu bagaimana skema pandemic bond ini? Menurut Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susilo Wijono, pandemic bond akan berbentuk surat utang pemerintah yang bisa dibeli oleh Bank Indonesia, bank swasta, dan pihak swasta lain, seperti importir, eksportir, dan investor. Rencana pemerintah ini mengingatkan publik pada mekanisme bantuan likuiditas BLBI yang pernah dikucurkan pada era 1998, di mana kegagalan pengelolaan risiko BLBI terbukti meninggalkan masalah yang hingga 22 tahun belum tuntas. Sejak awal pada tahun 98, negara mengeluarkan 320 triliun rupiah untuk 54 bank swasta. Tapi apa yang terjadi? Dana yang kembali hanya 8,5% atau sebesar 27,2 triliun saja kepada negara. Moral hazard kasus BLBI ini terjadi di internal pengawasan BI yang saat itu secara kelembagaan sangat lemah. Dalam aspek inilah, faktor moral hazard berpeluang terjadi ketika pelaku usaha dan politisi berusaha masuk untuk memengaruhi proses birokrasi yang melibatkan dana ratusan triliun ini. Jika sebuah perusahaan menerima kredit khusus ini tiba-tiba gulung tikar atau menyatakan pailit setelah menerima kucuran kredit itu, maka pemerintah akan berurusan dengan PKPU dan hanya mencatatkannya sebagai kerugian negara. Siapa yang tanggung kerugian negara tersebut? Siapa lagi kalau bukan rakyat? Pandemic bond ini sangat potensial menjadi BLBI kedua. Kita khawatir pandemic bond ini digunakan sebagai dalih untuk menyuntikkan lebih banyak uang ke dalam kantong elit kaya. Kebijakan ini terkesan menyelamatkan para elit kapitalis semata. Rakyat dipaksa melakukan penghematan ekstrim untuk menjaga kekayaan para elit. Dalam kondisi darurat seperti ini, bukankah nyawa rakyat yang seharusnya diselamatkan dengan memberikan bantuan langsung secara layak? Sudah saatnya kita membuang sistem kapitalisme yang rapuh dan tidak adil ini. Sistem yang hanya bersandar pada utang dan memajak rakyat. Tidak rindukah kita pada sistem Islam yang adil, di mana telah terbukti di masa kekhilafahan 13 abad lamanya mampu melindungi dan menyejahterakan rakyat?